Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gunawan di acara podcast kita. Bukan cuma obrolan biasa, tetapi obrolan yang menarik dan bermakna. Ditemani dua narasumber kita yang cantik-cantik, ada Kak Ayu dan Kak Mega. Halo. Hai. Ya, di episode kali ini kita akan membahas perbedaan antara dunia bangku kuliah dan dunia pekerjaan yang nantinya kalian akan lalui lalui dengan nyata lah intinya gitulah ya. Serta tantangan yang akan dihadapi mahasiswa saat memasuki dunia nyata. Baik, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih dalam, saya akan jelaskan biografi dari dua narasumber kita ini. Ada Kak Ayu yang lulusan dari S1 manajemen yang sekarang sebagai lalu ada Kak Mega yang sekarang itu yang dulunya adalah lulusan akuntansi yang sekarang menjadi seorang HR atau pengelola SDM. Hai. Baik, nggak usah lama-lama, kita akan langsung saja pada diskusi utama kita ya. Udah siap kalian nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang membagokan? Oke, yang pertama, pas awal kerja, apa sih perasaan kalian waktu masuk ke dunia yang jauh dari jurusan kalian? Bagaimana perasaan kalian terhadap dunia bangku kuliah sama dunia pekerjaan itu berbanding terbalik? Gimana perasaan Anda? Gimana? Coba dari Kak Mega. Oke. Paling kalau kuliah ambil jurusan akuntansi, terus sekarang kerja sebagai human resource yang notabene itu tuh kita ngelola dari ngelola finansial, terus harus ngelola lagi SDM yang rekrut orang dan sebagainya. Perasaannya sih waktu awal-awal kerja itu lumayan challenging banget sih. Dari yang kita tuh biasanya ngitung-ngitung, terus journaling, tiba-tiba masuk kerja, dapet pengalamannya itu kita nge-interview orang, nge-rekrut. Tapi itu kita juga belajar sih dari yang biasa kita bermain angka gitu kan, terus tiba-tiba kita ketemu banyak orang, interaksi setiap hari, dan kita jadi tahu sih karakter. Oh ya, ternyata setiap kita ketemu orang baru itu tuh karakternya berbeda. Terus kayak kita tuh jadi tahu kegiatan orang gitu kan, karena dalam ngerekrut itu kan kita pasti banyak tanya jawab lah ya, dan itu lumayan agak agak berat sih awalnya karena agak menentang nih dari jurusan akuntansi terus masuknya itu ke SDM. Itu sih yang pertama sih, perasaannya kaget ya. Cuma lama-lama seiring berjalannya waktu ya dinikmatin aja. Dari Kak gimana? Perasaan Kak aja, nggak usah tegang-tegang. Kita kan cuman sharing. Sana itu sama kaget ya Mas, karena dari jurusan manajemen terus di kerjaan jadi customer service tuh kayak terbanding-terbalik. Tapi sedikit banyaknya ada juga pelajaran manajemen tuh juga mencakup untuk customer service di perbankan ya Mas. Ada Benar. ada yang bisa diterapkan juga dari perkuliahan, terus ke dunia pekerjaan tuh ada yang sedikit banyaknya diterapkan juga. Tapi kalau untuk secara spesifik tuh memang bertentangan ya Mas ya.
karena kan kalau customer service itu kita kan melayani ya kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita manajemen tuh kalau lebih kayak pengatur keuangan, lebih ke angka-angka juga sama. Iya, sebenarnya. benar. Nah kalau customer service itu kan kita lebih ke pelayanan, cara kita berkomunikasi sama customer, nasabah kayak gitu kan. Betul. Jadi kalau untuk perasaan kaget tapi itu sama sih kayak challenge juga sih buat Iya, kita ya. benar. Gitu sih Mas. Oh, berarti hampir sama ya. Iya. Jadi mereka akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu kendala apa sih atau tantangan yang terbesar dalam waktu memulai kerja di bidang yang baru? Apakah pernah merasa minder karena kalian tuh kan gelar kalian tuh kan beda ya dengan apa yang kalian kerjakan sekarang. Kira-kira waktu awal kalian ini masuk kerja, kalian pernah nggak sih minder? Oh, kayaknya ini bukan bidang aku nih. Apalagi kayak kakak Mega nih dan Ayu tuh berbanding terbalik dengan apa yang mereka pelajari di dunia perkampusan gitu kan. Menurut kalian gimana? Ketemu senior apakah kalian minder atau apa gimana? Perasaan kalian gimana? Tantangan terberat awal masuk dunia kerja kalian tuh gimana? Paling kalau dari aku sih ya, tantangannya itu yang pertama-tama itu lebih kayak ke mental sih. Mental ya. Bener, karena gimana ya, kalau ketemu banyak orang itu kan kita harus bener-bener dress up ya, kayak dari jaga penampilan. Betul. Terus juga kita apa ya, harus sesuaiin diri kita juga, kayak kepribadian kita tuh gimana nih gitu, jadi supaya orang tuh interest juga ngobrol sama kita gitu kan. Terus sama tantangannya dan perasaan minder atau enggaknya sih, awalnya sih emang lumayan minder ya dari awal, karena kita tuh ngerasa oh ini tuh kayaknya bukan bidang gue gitu. Cuma kan karena dapat kesempatan yang emang kesempatan itu kan nggak datang dua kali ya, jadi sekalinya kita dapat itu ya kita olah lagi supaya jadi itu tuh bukan sebuah challenge atau bukan sebuah kesulitan gitu, tapi itu lebih buat diri kita kalau ya kita tuh bisa gitu loh, mau kerjaan apapun dan jurusannya apapun, kalau kita niat untuk mempelajari itu ya insya Allah bisa sih. Jadi sejauh ini nggak ada tantangan yang gimana-gimana banget sih. Oh, kalau dari Kayu gimana? Kan komikanya jadi Ya. aku lupa. Jadi kendala atau tantangan yang Kayu hadapi waktu memasuki dunia pekerjaan yang jauh dari background Kayu. Ya kalau tantangan pastinya kita kan mulai belajar baru lagi ya Mas. Belajar yang kita tadinya nggak ketahui jadi kita ketahui, jadi kita harus paksain tahu karena kita kan udah terjun dari pekerja dari dunia itu ya Mas, di pekerjaan itu, jadi mau nggak mau kita harus kan dituntun. Nah itu lumayan berat Mas. Kalau untuk masalah senior adaptasi sama itu nanti kan sering berjalan, kalau kita baru perkenalan pastinya ada ke ini ya Mas ya, ada apa namanya sih Mbak kayak ada gap sih sebenarnya antara gue nih baru sama dia yang penyesuaiannya udah yang lama. jadi lebih ke minder sih enggak ya Mas, lebih kayak ke menghargai saja seperti itu Mas, karena kan orang baru pasti nol pengetahuan Mas dibandingkan dia yang sudah senior tuh. Jadi kalaupun dia merasa kita saingan atau kita merasa dia saingan kan nggak mungkin ya gitu ya Mas, pastinya jauh gitu levelnya. Pernah nggak sih di kalian tuh kayak direndahin karena kalian tuh bener-bener nol pengetahuan di bidang yang baru ini? Kan kalian tuh mempelajari bukan pada bidang yang kalian pelajari waktu kuliah gitu. Ada nggak sih yang kayak apa ya, disudutin dalam situasi yang kayak gak enak gitu? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau aku pribadi sih nggak pernah sih, alhamdulillah, karena kita baru, justru orang-orang di sekeliling kita itu tuh berusaha bantu buat ngajarin kayak gini loh kerjaan kita, kayak gini loh caranya gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada sih. Kalau aku sama sih Mas. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Berarti termasuk kategori organisasi yang baik, Iya, supportive guys. harmonis. Jadi mereka-mereka yang baru nih dikasih tahu apa-apa aja yang kurang,
apa aja yang harus kalian lakukan walaupun kalian nol pengetahuan ya. Seru tuh dibikin. Oke, yang selanjutnya itu ada pelajaran berharga. Jadi pelajaran yang paling berharga apa yang kalian dapetin dari eh, selama kalian bekerja di tempat kalian yang sekarang? Jadi ada hikmah atau pelajaran apa sih yang kalian dapat atau apa sih? Kalau saya pribadi, kalau saya ya Mas, apa tadi pertanyaannya? Pelajaran berharga gitu. Pelajaran berharga. Kalau pelajaran berharga tuh lebih ke pengetahuan Mas. Iya. Jadi yang sebenarnya kita nggak mengetahui itu jadi kita tahu, jadi lebih Tambah pengetahuan. ilmu dari yang nggak tahu. Iya, yang di tempat sekarang tuh yang awalnya kita nggak tahu nih dapat senior yang baik dikasih arahan, jadi kita tahu tentang pekerjaan yang sekarang kayak gitu kurang lebih. Iya, itu sih lumayan. Itu salah satu jadi pelajaran berharga juga sih. Dan itu positif hasilnya gitu. Jadi ya kayaknya emang itu salah satu hal yang berharga juga ya karena Oke, kenapa sih kalian ini kan di tempat kerja yang sekarang tuh kan berbeda dengan apa yang kalian pelajari di kampus gitu kan. Nah, yang menarik di sini adalah kalian tuh masih bekerja lama di tempat yang sekarang gitu. Nah, apa yang membuat kalian tuh sampai bertahan selama itu gitu loh? Apakah dengan kondisi yang nyaman, organisasi yang harmonis, atau banyak tekanan tapi gajinya lumayan? Kita dengarkan ya, Tomo. dari Kak Ayu dulu atau aku dulu? Boleh dari kamu Meka dulu. Kalau atau enggaknya di tempat kerja sekarang, walaupun kita beda jurusan kuliah dan pekerjaan sekarang itu sih ya, karena kita kerja itu carinya uang ya. Jadi yang pertama itu sih kayaknya dari segi penghasilan, terus ditambah juga organisasi yang baik dan suportif, ditambah lagi sama ya hal-hal yang kita bisa cari di situ kayak ilmunya, terus sifat dan karakter orang yang itu jadi apa ya bahan dan bekal gitu buat kita supaya kita jauh lebih bisa tahu lagi orang-orang itu tuh gimana gitu loh. Itu sih paling. Kalau dari Kayu gimana? Kenapa kamu tuh bisa bertahan selama ini di tempat kerja yang sekarang? Padahal Kayaknya- itu tekanannya tuh sangat-sangat besar itu. Apakah karena gajinya yang oke? Enggak, kalau kita di dunia kerja ini sama ya Mas, yang dicari kan pasti duit ya Mas, penghasilan, gaji ya, itu kayaknya umum gitu. Iya. Kalau kalau untuk sekarang pertahannya memang karena penghasilan, karena gaji. Tapi balik lagi kalau untuk di zaman sekarang kan susah banget ya Mas cari duit, cari kerjaan. Ditambah lagi nanti kita harus kalau misalnya cari kerjaan baru lagi kita harus adaptasi adaptasi lagi, belajar baru lagi, berbaur gitu, lagi. berbaur lagi. Dan belum tentu juga lebih baik dari yang sekarang udah kita jalani kayak Betul. gitu. Jadi bersyukur dengan apa Iya, yang bersyukur sudah saja. didapat Iya, dan berjuang mencari cuan. Hidup cuan. Bertahan saja. Oke, memasuki pertanyaan terakhir. Ini lebih ke saran untuk bisa buat diri kalian sendiri atau buat mahasiswa di luar sana atau juga buat adik kalian. Ini kan Kamega sama Kak Ayu kan kebetulan mereka adik mereka kan masih di bangku kuliah. Nah, kira-kira Sama lagi. apa sih saran buat mereka ketika nanti lulus walaupun bekerja bukan pada bidang yang mereka pelajari, maksudnya saran atau bagaimana saran dari kakak Ayu dan kami ini? Dari aku dulu nanya. Iya. Kalau aku saran untuk adik-adik nanti yang saat ini sedang menjalani perkuliahan, rajin-rajin, fokus kuliah, ditargetin kuliahnya. Amin. Amin.
Terus juga kalau untuk jangan malas buat belajar untuk hal yang baru, upgrade diri, kayak Nambah nambah skill, skill. Iya benar, nambah skill kayak ikut training. Nah, Kalau benar. zaman sekarang kan udah lumayan banyak ya. iya. webinar. Jadi nanti kita ada bekal buat Kerja, gitu. kita udah punya banyak ilmu, benar. itu sih. Kalau Mega ada Kalau aku sih kayaknya sama sih. Yang Sama ya? pertama itu iya buat anak-anak yang masih kuliah sekarang, karena kita kan juga punya adik nih yang masih di bangku kuliah. Kayak pertama itu tuh jangan takut buat mencoba hal yang ternyata itu tuh nggak sesuai sama passion kita, karena banyak jalur gitu loh, nggak hanya dari apa yang kita pelajari ya itu bikin sukses, nggak juga gitu. Jadi kadang ada beberapa hal yang emang kita udah pelajari baik-baik betul-betul, tapi ternyata itu tuh bukan passion kita juga gitu loh. Jadi sarannya sih buat anak-anak sekarang yang lagi kuliah itu tuh ya jangan jangan males buat cari-cari info sumber, dan ya bener tadi ada webinar, kalau emang lagi free waktunya ya boleh ikutan, karena sekarang udah lumayan banyak juga tuh web-web yang nyediain webinar atau seminar-seminar gratis gitu kan, yang ada ujiannya juga. Paling itu sih yang emang bikin diri kita tuh jadi punya bekal di saat nanti kita udah lulus kuliah dan lagi mau cari kerja. Jadi bisa, jadi sarannya tuh cari sebanyak-banyaknya ilmu. Betul. Jangan fokus di bangku kuliah aja, Betul. tapi bisa cari ilmu di manapun. Betul, dan di luar pelajari sana. semua hal, nggak Ya. hanya cuma bidang yang lagi kita pelajari aja gitu. Oke. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Iya. Dari cerita Kak Ayu dan Kak Mega kita bisa simpulkan kadang hidup itu nggak berjalan sesuai dengan rencana. Betul. Tapi bukan berarti itu kegagalan. Betul, betul banget. Kerja di luar jurusan bukan yang salah, tapi bentuk adaptasi dan keberanian untuk mencoba hal yang baru. Betul, betul banget. Oke, terima kasih buat buat narasumber kita yang cantik-cantik dan Kakak, ntar dan cantik-cantik. si Dan Abi selalu tadi, sukses. kakak, si Abi tadi nongol dari sini ya, Maaf bila ada kekurangan dan kurang penjelasan dari kami. Cukup sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di acara podcast kita, bukan obrolan biasa, tetapi obrolan yang menarik dan bermakna. Bye.